Pagi guys, tadi dapat laporan dari istri kalau kulkas tidak dingin di bagian bawahnya. Sementara bagian atas masih dingin. Terpaksa hari ini harus jadi mekanik kulkas dadakan. Dimulai dengan membuka panel bagian atas kulkas. Untuk kulkas saya, cukup dengan menarik bagian panel atas dengan tang saja. Kelihatan evaporatornya diselimuti oleh bunga es yang terlambat mencair. Jadi penutup panel bagian atas akan kita buka dulu untuk mencari tahu penyebabnya. Sebelum penutup panel bagian atas kita buka, ada dua buah soket yang harus kita lepaskan terlebih dahulu, agar tutup panel atas dapat kita keluarkan dari kulkas. Itu adalah sensor defrost kulkas. Fungsinya untuk memberikan perintah menghidupkan heater, untuk memanaskan bunga es sehingga mencair supaya saluran pembuangan air tidak tersumbat oleh es dan menutup lubang pembuangan air pada kulkas. Setelah penutup panel atas terbuka, kita coba siram dengan air panas. Dan kelihatan kalau saluran pembuangan air di kulkas tersumbat. Akibatnya air masuk ke dalam bagian bawah kulkas. Jadi saya coba buka bak penampung air di belakang kulkas dan kelihatan kalau penampungan airnya kering. Ini adalah pipa saluran pembuangan airnya. Akan saya coba sodok pakai bekas kabel kopling motor. Bisa menggunakan apa saja asal cukup fleksibel dan bisa menjangkau sampai ke bagian atas kulkas yang tersumbat. Lakukan sampai sumbatannya plong dan air bisa mengalir melewati pipa saluran pembuangan dengan lancar. Sekarang kita akan coba periksa komponen lain yang bisa berpengaruh pada pencairan bunga es. Ada dua komponen yang akan saya periksa. Yang pertama adalah heater atau pemanasnya. Posisi heater berada di bagian bawah evaporator. Untuk mengaksesnya saya perlu memiringkan posisi evaporator sampai heaternya bisa saya keluarkan. Dan jangan lupa untuk mencabut soket dari heaternya. Untuk memeriksa apakah heater ini masih berfungsi atau tidak, bisa dengan menggunakan multitester. Posisikan multitester pada skala ohm. Apabila terlihat ada hambatan seperti di video ini, berarti heaternya masih berfungsi. Dan, apabila tidak ada hambatan sama sekali, berarti heaternya sudah rusak dan harus diganti. Selanjutnya saya akan melepas dan cek sensor defrostnya. Cara kerja sensor defrost sangat sederhana. Apabila suhu di evaporator sudah lebih rendah dari suhu yang diinginkan, maka sensor defrost akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan heater dan memulai proses pencairan. Sebaliknya, apabila suhu sudah di atas suhu yang diinginkan, maka sensornya akan mengirimkan sinyal untuk menonaktifkan heater atau pemanas. Karena cara kerja sensor defrost tergantung pada suhunya, maka untuk mengeceknya saya perlu memasukkan sensor defrost ke dalam freezer. Tujuannya untuk memicu sensor defrostnya bekerja. Jadi saya memasukkan sensor defrost tersebut ke dalam freezer selama beberapa menit. Segera setelah saya keluarkan dari freezer. Dan, dengan menggunakan multitester yang diposisikan pada mode kontinuitas, kita bisa mengecek apakah sensor defrost tersebut pada kondisi dingin. Sirkuitnya akan menutup, sehingga multitester berbunyi seperti pada video ini. Apabila tidak berbunyi maka bisa dipastikan sensor defrost harus diganti. Kelihatannya baik sensor defrost maupun heater saya dalam kondisi berfungsi dengan baik. Kesimpulannya sepertinya hanya saluran pembuangan air yang kotor sehingga mengakibatkan salurannya tersumbat. Sekarang saatnya memasang kembali heater dan sensor defrostnya kembali. Memasang soket panel kembali ke tempatnya dan menutup panel bagian atas kulkas. A few moments later. Setelah beberapa saat dihidupkan, dapat dilihat kulkas bagian bawah sudah dingin kembali. Pada video ini menunjukkan suhu 2,8 derajat Celcius. Demikian semoga video ini membawa manfaat bagi teman-teman.